Penjelasan wa minha muwafaqatun fi sunanin tafkushu mukhalafatun fiha. Di antara syarat jamaah adalah berusaha sama persis mengikuti imam di dalam menjalankan kesunatan yang jika dia tidak ikut itu disebut keji, jelek. Baik imam melakukan kita ikut, imam meninggalkan kita tidak melaksanakan. Artinya orang yang ada perbedaan mencolok mengenai sunnah antara dia dan imam, misalnya imamnya sujud tilawah sementara makmumnya tidak mau, makmumnya tahu disengaja, maka sholatnya makmum batal. Atau tahiyat awal si imam melaksanakan sementara si makmum tidak mau, atau si imam tidak mau sementara si makmum malah melaksanakan dengan sengaja padahal imamnya tidak duduk istirahat, maka hukumnya batal. Kenapa? Karena makmum itu hukumnya wajib untuk mengikuti imam, sementara sunnah itu tidak sampai wajib. Artinya dia meninggalkan fardu lebih mengutamakan sunnah, maka sholatnya batal. Amma idalam tafkush al-mukhalafatu fiha. Bagaimana sekarang kalau sunnahnya tidak terlalu jelek, kalau berbeda antara imam dan makmum, maka jawabannya nggak apa-apa. Misalnya doa kunut itu jika si imam tidak melaksanakannya sementara si makmum melaksanakan, maka tidak masalah. Pertanyaannya, wa faraqat tasyahud al-awal, kenapa sih kok dibedakan? Tadi kalau tahiyat awal si imam tidak melaksanakan, makmumnya melaksanakan, batal. Sementara doa kunut imamnya tidak melaksanakan, makmumnya melaksanakan, kok tidak batal? Jawabannya sebab permasalahan kunut itu makmumnya tidak membuat-buat hal baru, dia hanya memperpanjang berdirinya imam yang tadi i'tidal. Sedangkan kalau tasyahud awal imamnya yang tidak duduk istiroha kemudian makmumnya duduk sendiri, berarti kan dia melaksanakan apa yang tidak dilakukan imam. Ikhdasu malam yaf'alhul imam, itu melakukan apa yang tidak dikerjakan imam. Ini perbedaannya. Kalau kunut tadi hanya sekedar memperpanjang saja. Wa kadza la yadurru al-ityanu bi tasyahudil awal. Tidak masalah pula apabila si imam duduk istirahah tapi tidak tasyahud, kemudian makmumnya tasyahud, maka tidak masalah dia melakukan tasyahud asalkan imamnya duduk istirahah. Kalau tidak duduk istirahah maka tidak diperbolehkan, bahkan bisa membatalkan kalau memang dia itu tahu dan tidak ada niat mufaraqah. Kalau dia mufaraqah itu nggak apa-apa karena ada uzur, dan itu lebih utama dia mufaraqah saja. Wa idza lam yafrug al ma'mum minhu ma'a faradil imam jazalahu takhalluf li itmamihi. Bagaimana jika ada imam tasyahud tapi cepat banget sementara makmumnya agak lamban, dia ikut imam ke atas atau menyelesaikan dulu? Jawabannya yang baik selesaikan dulu aja, bahkan hukumnya sunnah asalkan dia mempunyai dugaan kuat masih mendapati Fatihah bersama dengan imam sebelum imamnya ruku. Bagaimana kalau imamnya sudah ruku, dia merasa nanti tidak akan mendapati Fatihah? Ya udah, tahiyatnya tinggal aja, langsung naik demi bersama dengan si imam tadi. La tahalluf itmami suratin bal yukrah. Bagaimana hukumnya kalau dia tidak segera ikut imam karena demi menyelesaikan surah Al-Qur'annya? Jawabannya nggak baik itu, bahkan makruh. Kalau bisa imam itu ruku ya langsung ruku aja. Jadi yang namanya sunnah itu terbagi menjadi 4 ya. Ada kalanya posisi sunnah yang bisa membatalkan jamaah dan tidak. Itu pertama, ada yang wajib mutaba'ah fi'lan wa tarkan. Artinya si imam ketika melaksanakan
imamnya melakukan, maka makmum wajib melakukan. Sedangkan jika imamnya tidak melakukan, maka makmum wajib tidak melakukan. Pokok ngindel imam, nek laku yo melu, nek mandek yo melu. Contohnya apa? Yaitu sajdatut tilawah. Sajdatut tilawah. Sajdatut tilawah ini, kalau si imam tiba-tiba sujud tilawah, maka makmum ikut aja langsung tanpa pikir panjang. Imam tiba-tiba wasjud waqtarib, Allahu Akbar, makmum langsung ikut aja, nggak usah pikir panjang, karena itu termasuk mutaba'ah fi'lan wa tarkan. Contohnya lagi yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi itu imam ketika melakukan, makmum nggak usah pikir panjang, nggak usah tanya, lo kok sujud sahwi mam? Nggak usah, langsung aja ikut, nggak usah tanya kenapa sujud sahwi. Nah ketika imamnya nggak sujud sahwi, ya nggak usah. Jadi sujud sahwi termasuk fi'lan latarkan, kecuali nanti ada pengecualiannya. Kecuali kalau makmum jelas-jelas melihat imamnya melakukan penyebab sujud sahwi tapi nggak mau. Jadi yang sudah jelas disepakati itu saja tilawah saja, itu yang jelas-jelas. Kalau sujud sahwi nanti masih ada pengecualian. Sujud tilawah itu termasuk kesunatan yang wajib untuk mengikuti fi'lan wa tarkan. Yang kedua, ada sunnah itu wujudnya fi'lan la tarkan. Hanya kewajiban untuk mengikuti saat imam menjalankan. Jadi kalau imamnya oke, maka makmumnya oke. Kalau imamnya no, maka makmumnya boleh yes, boleh no. Nah ini bedanya di situ. Jadi kalau imamnya menjalankan, makmumnya wajib melakukan. Kalau imamnya meninggalkan, si makmum terserah. Mau melakukan ya mangga, mau meninggalkan ya mangga. Contohnya, si imam melakukan sujud sahwi. Ini contohnya yang enak. Sujud sahwi. Imamnya sujud sahwi tanpa tahu sebab apapun, makmum wajib ikut. Jadi kalau imamnya sujud sahwi tanpa tahu sebab apapun, makmum wajib ikut karena dia termasuk fi'lan. Nah, kalau imamnya meninggalkan gimana? Kalau imamnya tidak mau sujud sahwi, sementara ada penyebab sujud sahwi. Kemarin ada berapa penyebabnya? Ada berapa? 5. Ya, karena meninggalkan sunnah abad atau meragukannya, terus melakukan perkara yang yubtilu amduhu, kemudian sakun fi ma ihtamala azyadah, atau dia melakukan perkara yang kasirnya atau banyaknya bisa membatalkan. Maka seluruh hal itu jika dilakukan oleh imam, tapi imamnya nggak mau sujud sahwi, maka si makmum tetap disunahkan sujud sahwi. Meskipun imamnya enggak. Jadi meskipun imamnya tarkan, kita enggak wajib mutaba'ah karena kita tahu si imam telah melakukan kekurangan, maka kita yang menambal. Faedahnya kemarin, sahwul imam yarfa'ul makmum wa sahwul makmum yatahammaluhul imam. Kalau imamnya yang lupa, makmumnya disyarat-syarat diikut-ikutan. Kalau makmumnya yang lupa, ditanggung oleh si imam. Sujud sahwi. Contoh lagi, selain sujud sahwi, ketika imam melakukan sesuatu, maka kita wajib untuk mengikutinya. Kalau imamnya tidak melakukan, maka kita boleh melakukan dan boleh tidak, yaitu doa kunut. Jadi apabila si imam melakukan doa kunut, kita wajib ikut. Imamnya doa kunut, kita enggak doa kunut, itu melenceng makmum seperti itu, keluar dari jamaah, murtad. Murtad sih bahasanya. Keluar dari jamaah, dia enggak layak jadi makmum.
makmum itu harus ikut imam. Ketika imamnya kunut, ya kunut. Karena imamnya NU, makmumnya Muhammadiyah, nggak mau, akhirnya langsung sujud. Nggak boleh ikut, harus ikut. Kenapa? Karena posisinya si makmum tersebut sunnahnya tafusyu mukhalafatu. Nah sekarang kalau imamnya nggak kunut gimana? Terserah. Makmumnya boleh kunut, boleh tidak. Nah sekarang pertanyaannya, loh gimana itu? Oh imam nggak kunut kok, malah dia itu kunut. Kenapa? Jawabannya kunut itu hanya memperpanjang momen saja. Kunut itu hanya memperpanjang berdiri. Berdirinya kunut itu sebelumnya kan i'tidal. Nah imam kan sudah i'tidal. Ketika imamnya sudah i'tidal, maka imam itu statusnya telah melakukan berdiri. Nah makmum yang kunut itu memperpanjang berdirinya imam, nambahin aja untuk kunut. Jadi dia tidak ihdatsu ma lam yaf'alul imam, tidak membuat hal baru tapi hanya melanjutkan saja. Jadi nggak apa-apa. Yang ketiga, wujubul mutaba'ah tarkan la fi'lan. Kewajiban mengikuti imam ketika imamnya meninggalkan, maka si makmum wajib meninggalkan. Kalau imamnya melakukan, maka si makmum silahkan, mau melakukan boleh, mau tidak boleh. Contohnya seperti duduk tasyahud awal. Tasyahud awal. Kalau melihat kitab Fathul Mu'innya, tasyahud awal masuk yang nomor 2, yaitu kewajiban fi'lan latarkan. Tetapi kalau melihat hasyiahnya di I'arul Qalibin, itu lebih masuk yang nomor 3. Jadi kalau sama lihatnya di Mu'in, ini tasyahud awal masuk yang kedua, fi'lan latarkan. Tapi kalau di anaknya ini dipanjang lebar pembicaraan sana sini, kalau sama baca mesti nggak paham. Yang intinya adalah kewajibannya itu mengikuti ketika meninggalkan. Jadi kalau imamnya nggak tasyahud, kita wajib tidak tasyahud. Kalau kita sampai tasyahud, imamnya langsung berdiri, dari sujud yang kedua imam langsung berdiri, maka kita nggak boleh duduk. Kenapa? Karena itu ihdatsu ma lam yaf'alul imam. Itu membuat hal baru yang tidak dilakukan imam. Pertanyaannya, bagaimana kalau si imam itu duduk istirahat? Jalsatul istirahat. Ini kan berarti kan imamnya sudah duduk, kita kan memperpanjang. Ya udah, kalau jalsatul istirahat ada khilaf di antara ulama. Kalau menurut Syekh Khatib Asy-Syibini, meskipun duduk istirahat enggak dianggap tetap haram. Namun kalau Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan kalau memang ada duduk istirahatnya ya enggak apa-apa lah. Bahkan ada ulama yang bilang meskipun tidak duduk istirahat boleh, tapi terlalu nemen gitu ya. Kalau yang enak yang ini, kalau sudah ada jalsatul istirahatnya diperbolehkan. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau imamnya tidak melakukan tasyahud awal, ya, imamnya melakukan gimana? Imamnya tasyahud awal, kita wajib nggak? Jawabannya kemarin, kalau dia langsung ingin berdiri dengan niat, jangan dalam keadaan lupa ya. Memang diniati. Posisinya dia sadar, fokus kalau dia sedang sholat. Jangan sampai dia berdiri dalam keadaan tidak tahu. Dalam keadaan tidak tahu gimana? Dia berdiri tapi tidak sadar sholat. Maka kalau dia tidak sadar wajib duduk lagi karena mutaba'ah kepada imam. Tapi kalau dia sadar, diniati ketika imamnya Allahu Akbar, tahiyat awal dia sengaja Allahu Akbar langsung berdiri, boleh. Neng dia disunahkan untuk melakukan mu'ad atau mutaba'ah, disunahkan untuk kembali, tapi sunnah, nggak sampai wajib. Yang terakhir adalah la yajibu tarkan wa fi'lan. Tidak wajib melakukan anut imam, nggak wajib. Imamnya melakukan ya terserah mam. Imamnya meninggalkan ya sana mam. Terserah kamu mau meninggalkan atau melakukan. Apa itu contohnya? Contohnya yaitu jalsatul istirahat. Silahkanlah imamnya istirahat, silahkan sampean istirahat boleh. Enggak istirahat juga boleh karena imamnya yang tua. Ya, maka kita masih muda, masa istirahat terus, kita langsung disambung aja sholatnya ya nggak apa. Atau imamnya yang berubah nggak mau istirahat sama sekali, udah tahu tua kalau berdiri susah,
malah nggak mau istirahat. Ya gimana lagi? Orangnya memang seperti itu ya, sulit dikandani. Terus sekarang berikutnya wa minha adamu takhallufan an imamin biruknaini filiyaini. Syarat berjamaah berikutnya adalah jangan sampai kita itu berjamaah tetapi ketinggalan. Jangan sampai jamaah kok terlalu lama, ketinggalan. Imamnya sudah mau baca salam masih di kolam renang, kapiuk-kapiuk. Itu enggak baik itu. Kalau udah diniati jamaah ya berangkat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada imam kemudian makmumnya ini ketinggalan 2 rukun fi'li yang beruntun, gimana ini? Tanpa ada udzur, disengaja pula dan tahu hukumnya, maka hukumnya tidak sah jamaahnya, sholatnya nanti bisa batal. Contohnya apa sih kok 2 rukun sempurna itu? Contohnya begini, ada imam ruku, imam makmumnya masih baca Fatihah belum selesai. Imamnya iktidal, makmumnya masih baca Fatihah. Imamnya sudah mulai sujud, yaitu dia tidak dianggap berdiri lagi. Nah si makmum kok ya masih baca Fatihah itu loh. Ya maka batal sholatnya makmum. Contohnya begini, ada seorang imam, ya, imamnya dalam posisi berdiri, kemudian ruku. Makmum masih Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dikira imamnya iktidal, makmumnya masih baca Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ketika posisi si makmum ini masih baca Fatihah, imamnya tiba-tiba mau sujud. Sit, benar? Diulang lagi. Posisi imam ini minimal ruku. Minimal ruku kemarin gimana minimal ruku? Nah, minimal ruku. Namanya minimal ruku, yaitu tapak tangan sampai ke lutut. Ketika imam sudah sampai ke posisi minimal ruku, maka sholatnya makmum langsung batal kalau disengaja. Kalau nggak tahu ya jadi sholat sunnah. Jadi dia posisinya ini, si imam sudah mulai minimal ruku. Kalau belum minimal ruku, agak naik dikit, nah masih posisi bungkuk tapi dikit, belum sampai minimal ruku, masih sah. Maka cepat-cepat itu ketika minimal ruku, misalnya imamnya itu agak di film ya sholatnya deh. Sholatnya agak lama gitu. Maka mau cepat-cepat kok amin langsung, maka nanti hukumnya sah. Jadi begitu, itu diperhatikan orang yang berjamaah agar jamaahnya tidak batal, agar tidak sah. Wa kharaja bil fi'liyaini al qauliyani wal qauli wal fi'li. Tadi yang bisa batalkan kan kalau rukunnya fi'li. Nah kalau rukunnya qauli gimana? Ketinggalan imam baca surah Fatihah, ketinggalan imam baca tahiyat atau baca takbir ya nggak apa-apa. Baca takbir sama Fatihah ketinggalan semua, tapi masih baca surah Al-Quran nggak apa-apa. Baru 2 nggak apa-apa. Kemudian wa adamu takhallufin anhu ma'ahuma bi aksar min salasati arkanin tawilah bi'udhrin aujabahu ka isra'i imamin. Yang berikutnya adalah syarat jamaah itu jangan sampai ketinggalan si imam lebih dari 3 rukun tawil dengan sebab ada uzur. Kenapa ditambahi ada uzur? Karena jika tidak ada uzur, batasan maksimalnya ketinggalan cuma 2 rukun. Kalau ada uzur sampai 3 rukun. Bedanya apa ini? Bedanya kalau dia itu sama-sama ketinggalan ya, takhalluf, ketinggalan. Ini terbagi jadi 2. Ada yang diudrin, ada yang ghairi udrin. Kalau posisinya itu di ghairi udrin, maka hukumnya adalah diperbolehkan hanya ruknaini gitu aja yang mutawaliyaini.
Mutawaliyah ini yang beruntun, memasukkan qashir dan memasukkan tawil. Artinya ketika si makmum baca Fatihah sementara si imam sudah rukuk kan tawil 1, kemudian i'tidal tawil 2, mulai sujud namanya tawilnya sudah qashir dan tawil sudah 2 rukun sempurna. Maka ini bisa membatalkan. Berbeda kalau biudrin. Kalau biudrin itu diperbolehkan meninggalkan atau ketinggalan ya. Ketinggalan itu berarti tidak langsung mengikuti si imam, itu namanya ketinggalan. Ketinggalan itu bahasa Indonesia ya. Kalau kunduran bahasa Indonesia apa? Kemunduran ya. Kemunduran. Nah ini si imam dia itu sudah mulai melaksanakan rukun, sementara si makmum tertinggal sampai 3 rukun syaratnya. Jadi beda. 3 rukun, gitu aja ditambahi yang tawil. 3 rukun yang tawil. Ini beda antara biudrin dan bighairi udrin. Sekarang gambarannya 3 rukun tawil itu bagaimana? Satu lagi penggambaran 3 rukun tawil. Posisi imam, kemudian imamnya rukuk, Allahu Akbar, makmum masih dalam posisi baca Fatihah karena was-was ya, sehingga baca Fatihahnya diulang-ulang. Bismillah, jadi diulang-ulang terus sampai imam berdiri. Allah Akbar, baru 1 ini, rukun tawilnya baru 1 yaitu rukuk. Ketika dia sujud pertama, Allahu Akbar, ini masih nggak apa-apa, belum batal. Sujud, ini baru 1,5. Kemudian duduk, baru 2. Si posisinya makmum masih teko, masih terus gitu, belum selesai. Kemudian makmum sujud yang kedua, 2,5. Sujud yang kedua, 2,5. Imamnya sujud yang kedua, 2,5. Sebelum berdiri, masih 2,5. Ketika imam sudah mulai mengangkat wajah, nah ini 3. Kok masih belum dalam posisi selesai Fatihahnya, maka dengan imam bangun dari sujud kedua ini batal sholatnya makmum. Kalau nggak ingin batal bagaimana? Kalau nggak ingin batal, kok masih belum selesai, langsung mengikuti imam. Duduk. Kalau memang tahiyat awal. Kalau misalnya si makmum kok habis sujud langsung berdiri, maka makmum langsung ikut berdiri, Fatihah yang baru lagi. Fatihah yang tadi hilang. Ketika imam duduk, maka dia langsung wajib duduk tanpa rukuk. Dia sama dengan masbuk statusnya dalam hal ini, langsung duduk. Yang tadi tidak dianggap, nanti menambah 1 rakaat untuk menggantikan 1 yang tadi hilang. Itu posisinya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, udurnya apa? Nah itu pertanyaannya. Udurnya di sini banyak sekali disebutkan kaisroi imamin kiroatan. Pertama, udurnya kalau dalam Mi'atul itu sampai 30. Ini disebutkan beberapa contohnya. Pertama, imamnya ini bacaannya cepat banget. Imamnya itu kalau normalnya ya baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina. Amin. Setengah menit. Normal itu sudah normal, bisa normalkan itu. Sudah normal setengah menit. Nah, imamnya bacanya cuma 5 detik. Seperti lakaran lambene kan munyu-munyu gitu. Maka ketika imamnya bacaannya terlalu cepat, makmumnya standar normal biasa, maka makmum diundur.
boleh, biarkan aja imam seperti itu sampai sujud yang kedua, nggak apa-apa, biarkan aja. Itu udzur yang pertama. Yang kedua, udzur lagi diantaranya adalah wal li ajzin khalqiyin la li waswasatin awil harokat. Yang kedua, si makmum itu batiul qiraah awil harokat. Makmumnya itu kalau baca itu pelan. Tadi kan normalnya baca Fatihah berapa menit? Setengah menit. Nah, si makmum ini memang orangnya itu agak lama kalau baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lama. Maka dia diudzur seperti itu. Atau itu dia gerakannya yang lama. Imamnya ini al-goblomo cepat banget, makmumnya Allah. Nah ini maka ketika dia gerakannya lama diudzur sampai 3 rukun, nggak apa-apa. Karena ya orang tua ya mungkin orang tua sudah ada sejak 1475. Kemudian wang tidai makmum saktatahu saktatal imam. Udzur yang nomor 3 adalah makmumnya ini diam, tidak baca Fatihah karena menunggu imamnya ingin baca surah. Artinya begini, makmum ketika imamnya baca Fatihahnya bandar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, makmumnya nunggu. Ini nanti saya baca Fatihahnya setelah imam. Nah, tiba-tiba tanpa ada persetujuan sebelumnya dan diketahui, imamnya tiba-tiba walaghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya kan amin Allahu akbar. Lah makmumnya kan kok langsung Allahu akbar. Gimana ini memang enggak memberitahu sebelumnya tiba-tiba langsung Allahu akbar ruku. Ya makmum udah ditinggal aja, biarkan aja dengan orang ajar ini seperti ini. Atau bacanya surah terlalu pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Allahu akbar. Makmum belum selesai. Nun, Allahu akbar. Makmumnya belum selesai. Maka dia diudzur, enggak apa-apa lah. Sampai 3 rukun enggak apa-apa. Sampai sujud yang kedua. Karena posisinya si imam berdekat itu. Kemudian di antara udzur lagi adalah si makmum ini ragu-ragu. Yang keempat, syakul makmum qabla ruku. Al-Fatihah. Si makmum sebelum ruku kan imamnya walaupun amin bismillahirrahmanirrahim baca yasin, baca surah. Kemudian si imam kemudian ruku. Nah, makmumnya mau ruku, baru mau ruku, dia ingat. Ini sudah Fatihah belum ya? Kok malah ragu-ragu? Ya wajib baca Fatihah. Nah, ketika dia baca Fatihah kan dari awal lagi imamnya sudah terlanjur rukuk, maka dia dimaafkan sampai 3 rukun. Dia dimaafkan sampai 3 rukun. Itu diantara udzur-udzur yang disebutkan di sini. Sekarang kalau waswas gimana? Imamnya wajar, normal, sesuai dengan adat biasa. Dia setengah menit. Tetapi makmumnya ini lama karena waswas. Iya kan, ulang-ulang terus, iya kan, ya nyetak kok udah enak rasanya. Diulang-ulang terus sampai ketinggalan, maka tafsir waswasnya zahir atau khafi. Apa sih bedanya? Kok ada waswas yang zahir dan waswas yang khafi? Kata guru kami, kalau memang waswasnya itu sudah menjadi tabiat karakter dia, artinya setiap orang itu memastikan pasti dia akan seperti itu, maka kata guru kami itu disamakan dengan batiul qiraah. Ini namanya zahir ya. Jadi orang yang sudah terbiasa waswas, dia seperti itu memang setiap sholat pasti ada waswasnya. Haram bagi dia kalau nggak ada waswasnya. Saking adanya terus dulu ya. Seakan-akan sampai haram kalau nggak ada waswasnya. Maka orang seperti ini diudur. Meskipun dia diulang-ulang terus agak lama nggak apa-apa lah, biarin ya. Namanya orang banyak. Tapi ada ulama yang mengatakan nggak diudur itu. Tapi menurut guru kami diudur. Kalau was-wasnya cuma dikit-dikit, kadang datang, kadang enggak, itu enggak udur itu. Kadang datang, kadang enggak, maka dia enggak diudurkan. Kemudian setelah dia itu diudur, maka kewajibannya yang pertama menyempurnakan Fatihah.
Yang kedua adalah berusaha mempercepat Fatihah, jangan sampai ketinggalan 3 rukun. Bagaimana kalau sudah ketinggalan 3 rukun, maka langsung mengikuti di rukun yang keempat, misalnya berdiri atau duduk tadi. Kasusnya imam duduk, langsung ke duduk. Imamnya berdiri, ya berarti ya sama kan? Posisinya dia berdiri, ya tinggalin aja, langsung baca Fatihah yang ulang tadi. Setelah dia itu kehilangan 1 rakaat berarti, maka dia menggantinya setelah imam salam. Sekarang pertanyaannya, kalau dia nggak mau mengikuti duduk atau berdiri gimana? Dia masih melanjutkan rukuk dan sujudnya dan tidak ada niat mufarokoh, maka sholatnya batal. Karena aturannya begitu. Jangan sampai dia malah masih melanjutkan, harus berhenti. Dia nggak berhenti, maka sholatnya menjadi batal. Sekarang pertanyaan, wa idza al ma'mum al imam fasyakka hal qur'an fatihah au tadzakkar annahu lam yaqra'ha lam yajuz lahul aud ilal qiyam. Apabila si makmum rukuk bersama dengan imam, kemudian ragu-ragu, loh tadi saya sudah Fatihah apa belum? Atau dia yakin, tadi saya belum baca kok. Maka si makmum tidak boleh kembali untuk berdiri karena dia berjamaah. Nah solusinya bagaimana? Solusinya ikuti imam aja sampai ketika imam salam dia menambah 1 rakaat. Bagaimana jika masih dia itu pokoknya saya harus berdiri, maka sholatnya batal kecuali niatnya mufarokoh. Lah kalau dia itu yakin sudah baca tapi ragu, sempurna enggak ya? Enggak pengaruh itu. Itu ragu-ragu yang enggak produktif, itu biarin aja. Enggak kreatif itu ragu-ragunya. Walau istaghola masbukun. Tadi itu untuk makmum muafik ya. Jadi semua yang diundur tadi 3 rukun, kemudian ditinggal 2 rukun tadi semuanya ini makmum muafik. Tahalluf ini adalah hukum untuk muafik. Sekarang membahas makmum masbuk. Bagaimana kalau posisinya masbuk? Kalau dia walistaghola masbukun wa huwa man lam yudrik min qiyamil imam. Sekarang kalau masbuk ketinggalan imam, dia belum selesai baca Fatihah, gara-gara apa? Gara-gara dia malah melakukan kesunahan. Masbuk apa sih? Masbuk itu orang yang tidak mendapatkan zaman sekira bisa baca Fatihah bersama dengan imam. Itu namanya masbuk. Kalau muafik dia mendapatkan zaman bersama imam sekira mampu untuk digunakan baca Fatihah. Nah ini ada orang masbuk, misalnya baca Fatihah tadi setengah menit, dia mendapati bersama imam cuman 15 detik, tidak sampai 30, cuma 15 detik. Tapi di 15 detik itu, di 3 detik pertama, dia malah gunakan untuk baca iftitah atau ta'awud. Ini nggak boleh. Masbuk itu, kalau memang dia punya perasaan tidak bisa mendapati Fatihah bersama imam, itu langsung baca Fatihah, jangan untuk sunnah. Kalau ada sunnahnya, maka dia didenda, yaitu wajib menyempurnakan Fatihah dulu, sekedar waktu yang digunakan untuk sunnah, tidak boleh langsung rukuk, nggak boleh. Jadi ketika ada masbuk, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, butuh 2 detik, maka ketika dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam rukuk, nggak boleh langsung rukuk, tapi tambah dulu ihdinas siratal mustaqim baru Allahu Akbar. Kalau dia belum menambah ihdinas siratal mustaqim padahal dia ceroboh dengan menggunakan waktunya untuk kesunatan, maka batal sholatnya. Karena dia didenda, nggak mau wajib kok malah buat sunnah. Itu uang SPP kok dibuat jajan, nggak boleh. Jadi ya apa adanya. Kalau memang disuruh untuk kewajiban ya. Bagaimana sekarang kalau dia nggak ngamal sunnah tapi malah diem aja tinggal tidur, malah ya malah nggak boleh lagi. Artinya dia malah tambah didenda. Hukumnya dia wajib membaca Fatihah dengan kadar dia melakukan kesunatan tadi. Dan pertanyaannya, dia diundur enggak? Nah, sekarang pertanyaannya, dia diundur enggak? Wa udhira min takhallufin li sunnatin kabut'il qiraah ala ma qalahu asy-syaikhani. Kata guru kami, kata Nawawi Rafi'i mengatakan dia disamakan dengan batil qiraah. Jadi dia diundur. Dia enggak apa-apa. Dia boleh ketinggalan. Dia masih mendapatkan rakaat selama tidak lebih dari 3 rukun. Ini menurut Nawawi dan Rafi'i. Ini enak ini. Jadi ketika ada orang masbuk diem, lalu dia ternyata imamnya kok malah udah rukuk, dia lanjutkan aja Fatihahnya, sekedar diemnya tadi atau sekedar baca sunnahnya tadi. Nah,
dia diundur kata Nawawi sampai 3 rukun, disamakan dengan batil qiraah. Jadi posisinya sama dengan munafik ya, dan kasus ini masuk enak. Meskipun tidak menangi rukuk bersama imam nggak apa-apa, dia diundur sampai 3 rukun dan mendapat 1 rakaat. Nah, ini unik ini. Ini kasus ini saja, si masbuk tidak bersama dengan imam dalam rukuk tapi dianggap 1 rakaat. Kasusnya ini. Selain ini ya nggak boleh. Makanya dalam masalah ini ada jam'un yang mengatakan nggak bisa, dia nggak udur, tetap dia dianggap ceroboh, dan dia ketika tidak mendapati bersama imam rukuknya maka tidak dianggap mendapat 1 rakaat. Jadi kalau dia ingin dapat 1 rakaat harus rukuk bersama dengan imam. Bagaimana kalau dia itu rukuk? Ini bagaimana ini posisinya? Andaikan dia itu rukuk, jawabannya nggak boleh, harus menyempurnakan Fatihah dulu. Harus menyempurnakan Fatihah. Setelah menyempurnakan Fatihah, dia nggak boleh rukuk, tapi dia langsung mengikuti imam untuk sujud. Jika tidak, maka sholatnya batal jika disengaja. Ini yang biasa terjadi nih. Orang-orang yang masbuk itu diperhatikan. Kalau sampai masbuk, langsung ikuti imam. Ketika sampai Allahu Akbar, imam tidak dalam posisi rukuk, sampai jangan rukuk. Misalnya ya kadang-kadang itu yang saya sering lihat itu teman-teman yang salah, ini perlu dipahami. Begini, ya Allahu Akbar, kemudian imamnya ini dalam posisi rukuk. Nah, ketika dia mau rukuk, baru mau rukuk, imamnya ada i'tidal, maka jangan rukuk sama, langsung i'tidal. Imam sujud, langsung sujud, nggak usah rukuk. Jika dia masih rukuk, padahal imamnya posisinya nggak rukuk lagi, kok dia kejar, malah ada itu imamnya udah duduk itu malah dia rukuk sendiri itu. Rukuk sendiri, padahal niatnya jamaah, katanya dia masih rukuk dulu, i'tidal, kemudian sujud awal baru ikut duduknya imam. Batal sholatnya. Kalau niat jamaah seperti itu bentuknya masbuk. Itu masbuk orang gadek namanya. Masbuk kok seperti itu. Itu masbuk terlalu banyak pasabuk itu. Kemudian disebutkan lagi walladzi yuttajah annahu yatakhallaf li qira'ati ma lazimahu hatta yuridal imam al-huwi lisujud. Namun menurut guru kami pendapat yang kuat si makmum tadi yang masbuk boleh saja ketinggalan imam demi menyempurnakan bacaannya. Sampai berapa batasannya? Batasannya sampai imam sujud. Jadi tengah-tengah. Kalau yang pendapat Syekhoni tadi sampai 3 rukun, kalau ini sampai sujud pertama. Kalau sudah sempurna, maka si masbuk mengikuti imam dengan tanpa rukuk, langsung ikut sujud. Jika tidak, maka batal sholatnya jika disengaja. Kecuali jika dia mufarokoh. Kata guru kami dalam Syarah Al-Irsyad mengatakan qaul mu'tamad adalah pendapat yang pertama, yaitu yang diikuti oleh Syekhoni tadi Nawawi dan Rafi'i, itu yang mudah itu. Yaitu artinya dia rukuk boleh, kemudian sisa Fatihahnya gugur. Ini yang dikuatkan oleh mutaakhidin. Bahkan mereka panjang lebar mencari dalilnya. Dan kata-kata guru kami Syekhoni itu yang pas dengan hal ini. Amma idza jahil anna wajibahu dzalik fa huwa yatakhallaf bi takhallufi lima lazima wa mutakhallifun bi udrin. Sekalian saja dia bodoh enggak tahu apa-apa, maka dia dianggap udzur itu. Meskipun dia ketinggalan enggak apa-apa kata Qadhi Husain. Wa kharaja bil masbuk al muwafiq. Ini semua tadi hukum masbuk. Kalau muwafiq bagaimana? Kalau muwafiq wajib menyempurnakan Fatihah. Jika memang dia ketunggul sunnah. Kalau dia enggak mau membaca Fatihah dengan sempurna, maka hukumnya sholatnya bisa batal. Jadi disempurnakan, misalnya ada muwafiq malah baca iftitah dulu, padahal dia nggak punya perasaan bisa baca Fatihah bersama imam, maka posisinya dianggap dengan batilul qiraah sama dengan batilul farokah. Artinya dia dimaafkan sampai 3 rukun. Selesai. Wasabaquhu al ma'um ala imamin bitamami ruknaini fi'liyaini. Di antara kewajiban jamaah lagi adalah, awas diingat-ingat, orang yang mendahului imam dengan 2 rukun fi'li hukumnya batal sholatnya. Contohnya gimana? Contohnya adalah dia rukuk sebelum imam, dia i'tidal sebelum imam, bahkan dia sujud padahal imamnya masih berdiri. Atau dia rukuk sebelum imam, ketika imam mau rukuk dia bangun dulu, ketika imam mau bangun dia sujud dulu. Jadi dia nggak bisa berkumpul dengan imam dalam rukuk dan i'tidal, maka ini bisa membahayakan. Contoh, si imam posisinya belum rukuk, masih baca Fatihah. Ya, baca Fatihah, makmumnya yang mendahului. Allahu Akbar, suwen, sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Ketika si makmum mau sujud, batal sholatnya. Ketika makmum mau sujud, posisi mau sujud, jadi dianggap rukun itu ya setengah satu. Nah, ketika sudah posisi mau sujud, lebih mendekati ke sujud, dua. Nah, ketika sujud, maka batal sholatnya. Artinya kalau misalnya setengah, ini belum, masih dimaafkan. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, kalau baru setengah hukumnya haram. Kalau Imam Romli dalam Ismitul Ainain Fima Ikhtalaf fi Syaifain mengatakan makruh. Jadi kalau Imam Romli makruh, tapi kalau Ibnu Hajar baru setengah aja, dah haram itu. Karena ya gak pantas, masa makmum kok malah mendahului. Itu kan terkajut itu sih, jangan mendahului. Truk itu, apalagi imam. Ada lagi, jangan menikung. Enggak boleh. Harus imam dulu baru makmum. Hargai imam lah. Imam, saya hargai engkau. Silakan rukuk dulu, sujud dulu. Sekarang pertanyaannya, makmum rukuk, imamnya rukuk, langsung dia i'tidal. Jadi dia nggak bersamaan dengan imam dalam rukuk. Satu, rukuk nggak bersamaan. Posisi imam mau i'tidal, langsung dia sujud. Jadi dua, dia nggak bersamaan dalam i'tidal. Satu, rukuk nggak bersamaan, dua i'tidal. Maka ketika dia sujud, batal sholatnya. Ini yang dimaksud mendahului dalam dua rukun. Hukumnya sholatnya batal. Makanya hati-hati ini. Wasarkuhu alaihi amidan aliman bitami ruknin sya'liyin haramun. Kalau satu rukun yang sempurna bagaimana? Haram. Ini madhabnya Imam Romli juga sepakat. Kalau sudah sempurna itu haram. Bagaimana kalau baru sebagian saja? Makruh. Ini mengikuti Ar-Romli. Waman taqaddam bi ruknin sunnalahul audu liwafiqahu in ta'ammada. Itu seingat saya begitu. Kalau enggak ya dibalik aja ya. Ar-Romli yang mengatakan haram, Ibnu Hajar yang sunnah, kan cuma dua orang itu aja itu. Kalau enggak ya dibalik aja gitu. Pokoknya di antara dua orang ini ada yang bilang satu hukumnya makruh, satu hukumnya haram. Kalau melihat ini pantasnya kok Ibnu Hajar yang makruh ya. Karena ini kan muridnya Ibnu Hajar. Wa illa tahayyara bainal audi wad dawam. Sekarang pertanyaannya, apabila makmum mendahului imam dengan satu rukun, itu bagaimana solusinya? Ya kembali lagi hukumnya sunnah tadi. Kalau dia nggak mau, ya silahkan, nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ya kembali lagi. Kalau mau sengaja mendahului. Kalau nggak sengaja gimana? Kalau nggak sengaja ya mau kembali ya nggak apa-apa, nggak ya nggak apa-apa. Boleh milih. Tapi ininya ya yang kembali nggak apa-apa. Misalnya ya pada makmum kan imamnya sujud, terus imam makmumnya duduk, Allahu Akbar. Lu imamnya masih sujud ternyata. Nah ini posisinya gimana nih? Ya udah kembali lagi sunnah itu. Kembali lagi, Allahu Akbar. Lah kok masih lagi? Imam ini baca apa kok? Kok sampai lama kayak gitu? Ya udah kembali lagi aja. Kembali lagi. Masih yang ketiga kembali. Lo kok gak bangun-bangun? Coba itu disentuh doknya ini. Kemungkinan baik kemana? Wa muqaranatuhu fi af'alin wa kada aqwal ghairi taharrum makruhatun kata halufan anhu ila faradhi ruknin. Sekarang pertanyaannya, kalau bersamaan gimana? Makmum dan imam sama-sama mengerjakan rukuk bareng. Imamnya rukuk, Allahu Akbar, dia juga ikut langsung bareng, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu bareng-bareng itu bagaimana? Hukumnya itu makruh. Sama dengan ketinggalan satu rukun, itu juga makruh. Jadi yang ideal itu bagaimana? Yang ideal itu adalah imam rukuk, Allahu Akbar, sebelum bangun kita langsung rukuk, Allahu Akbar. Imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rampung langsung makmum, sami Allahu liman hamidah. Imam sujud baru ikut. Pokok sudah selesai tegak, selesai jelek, selesai tumainah, ini langsung kita bangun. Tapi sebelum dia melanjutkan di rukun setelahnya. Kalau dia itu rukuk sampai i'tidal kok kita masih berdiri, maka hukumnya makruh. Tapi kalau sampai dia itu yang kedua, maka bisa hukumnya
batal. Itu maka diperhatikan yang seperti itu. Bagaimana kalau makruh-makruh ini tetap disengaja dilakukan? Maka bisa hilang fadilahnya jamaah. Awas diingat kaidah yang berbunyi kullu makruhin min haitsul jamaah yufawwitu fadilataha. Apapun makruh yang terjadi karena jamaah bisa menghilangkan fadilahnya. Artinya gimana? Artinya jamaahnya sah tapi dia nggak mendapat pahala. Lah kalau nggak dapat pahala berarti eman-eman percuma? Enggak. Artinya kesunahan untuk melakukan jamaah sudah gugur atau fardu kifayah sudah gugur. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa tidak ada fadilah itu berarti dia nggak dianggap jamaah sehingga posisinya sama dengan munfarid dan jum'ahnya nggak sah, itu salah sebagaimana yang dijelaskan Az-Zarkashi dan yang lain. Wa yajri dzalika fi kulli makruhin min haitsul jamaah. Diperhatikan makruh apa saja yang terjadi gara-gara jamaah kok dilakukan maka bisa menghilangkan fadilahnya. Artinya gimana sih? Artinya makruh itu terjadi hanya ketika jamaah. Kalau nggak jamaah tidak bisa terjadi. Misalnya ya masalah soft itu kan karena jamaah. Kalau nggak jamaah ya tidak ada masalah soft. Nah ini soft kok nggak bener, itu namanya makruh min haitsul jamaah. Wujudnya itu karena berjamaah. Yang baik al-makmum itu sebaiknya adalah menunda perbuatannya, menunggu sampai imam benar-benar sempurna. Yang paling bagus lagi adalah dia itu menunggu dulu sampai si imam gerakannya benar-benar penuh. Kalau sudah penuh tapi belum memulai berikutnya, memulai rukun berikutnya, maka si makmum segera mengejar imam. Nah, jangan sampai imam ini menuju ke rukun berikutnya tapi sudah benar-benar penuh, sudah tanek. Nah itu baru makmum langsung mengejarnya. Contohnya gimana? Gini, jadi ketika si imam itu benar-benar sudah ruku tumakninah, maka makmum baru ruku. Atau imam itu jidatnya sudah sampai ke tanah, baru si makmum ini sujud. Jadi begitu. Kalau dia bareng takbiratul ihramnya bersama imam, bagaimana? Maka sholatnya tidak sah. Nah sekarang kalau imamnya membaca takbir pelan lagi gimana? Allahu Akbar. Kata imam, kok kayaknya saya nggak enak ya, batalkan sholat saya. Tapi imamnya pelan. Kemudian imamnya Allahu Akbar. Si makmum nggak dengar, yang penting telinganya sendiri yang dengar. Allahu Akbar. Nah maka makmum meskipun tadi sudah takbir, kan imam Allahu Akbar, makmum langsung Allahu Akbar. Ternyata imamnya maka makmum nggak apa-apa, kan nggak dengar ya. Kalau ini ya dengar, maksudnya prosesnya itu pas sendirian itu loh. Nah itu kan nggak dengar ya, sehingga sah, sholatnya imam sah, sholatnya makmum sah, nggak apa-apa itu. Yang penting pelan. Jangan kalau dia bilang tapi nggak dengar ya Allahu Akbar, ya itu ya batal itu. Terdengar seperti itu kok. Makmumnya ya kalau batal ya wajib mengulang lagi. Ya udah nyaut dari belakang aja. Iya saya dengar Allahu Akbar lagi. Karena sudah batal itu prosesnya itu. Syaratnya satu saja, makmum jangan tahu. Kalau tahu ya maka sudah batal semuanya. Sekarang kalau salam bagaimana? Bersamaan salam. Assalamualaikum bersamaan. Assalamualaikum bareng. Assalamualaikum, maka hukumnya tidak batal. Enggak apa-apa. Hanya makruh ya di sini. Wa in sabaqahu bil Fatihah wa tasyahhud bi an faragha min hadima qabla syu'il imam fi lam yadur. Bagaimana kalau makmum ini mendahului imam dalam Fatihah dan tahiyat? Artinya imam belum selesai, makmumnya sudah selesai. Enggak apa-apa. Ada ulama yang mengatakan wajib mengulangi bersama dengan imam. Ini pendapat yang lebih baik ini, yaitu mengatakan setelah imam. Artinya kalau dia tidak mau mengulangi, sholatnya batal. Ini perlu menghormati pendapat ini. Artinya kita tetap menunggu imam dulu selesai. Kama yusanu ta'khir jami'i fatihati an fatihatil imam. Sebagaimana disunahkan pula fatihahnya makmum itu setelah fatihahnya imam, meskipun di rakaat yang pelan, asalkan dia menduga si imam akan membaca surah Al-Quran. Kalau dia yakin imamnya hanya baca fatihah, maka si makmum wajib untuk membaca fatihah bersama dengan imam. Wala yasihu qudwatun biman itaqadda butlan sholati. Sekarang orang itu nggak boleh berjamaah dengan imam yang dia yakin sholatnya nggak sah. Contohnya, imam itu melakukan hal yang membatalkan sholat menurut makmum. Misalnya, mazhab Syafi'i ikut dengan mazhab Hanafi yang habis wudhu menyentuh verjinya, zakarnya. Maka batal sholatnya mazhab Syafi'i. Atau
kalau mazhab Hanafi tadi hanya berbekam yang keluar darahnya, itu nggak batal, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena bagi si makmum bekam itu tidak membatalkan wudhu. Kalau menyentuh farji bagi makmum mazhab Syafi'i membatalkan wudhu. Jadi imam itu yang menurut mazhab Syafi'i adalah batal ketika menyentuh zakar, bukan ketika bekam. Itu menjadi sulit menyambung sholatnya dengan sholatnya imam, karena dia tidak dianggap sedang sholat. Walau saka Syafi'iyun, sekarang makmum mazhab Syafi'i ragu-ragu, ini imam saya mazhab Hanafi baca Fatihah enggak ya? Baca basmalah enggak ya? Padahal basmalah kan wajib menurut saya. Maka jawabannya enggak apa-apa, itu enggak berpengaruh. Kenapa? Yang husnudzon sama imam itu, yaitu imamnya baca bismillah mungkin ya, udah dihusnudzon aja. Farun, laukoma imamul ziyadah ka khamisah walau sahwan lam yajuslau mutaba'atuhu. Apabila ada imam berdiri yang nomor 5, makmum tahu dan yakin ini nomor 5, maka haram mengikuti meskipun makmum masbuk atau orang yang ragu-ragu rakaatnya. Tapi dia wajib mufarokoh, 1 kemudian salam, atau yang kedua pilihannya ditunggu dalam tahiyat lalu nanti salam bareng. Ini yang bagus ini menurut kalau mu'tamad ini. Jadi menunggu saja, biarin. Lah imamnya batal enggak? Ya enggak, mau keyakinannya imam begitu kok. Ya kita punya keyakinan, dia punya keyakinan. Lana amalna walakum amalukum. Sana kamu beramal, sini kita beramal. Jadi gitu. Saling menghormati tapi ditunggu ketika sholat. Inilah indahnya sholat berjamaah, mengajarkan toleransi yang tiada batas. Wala qudwatun bimuqtadin. Tidak sah pula ada orang jamaah dengan makmum. Makmum kok malah dia jamaahnya, maka enggak sah. Bagaimana kalau dia sholat tiba-tiba itu ternyata imam? Maka hukumnya tidak sah, harus yakin. Jangan kok spekulasi, ini saya spekulasi sebagai imam yang sah, nggak bisa. Harus benar-benar yakin. Kalau orangnya itu sudah terselesaikan jamaahnya gimana? Misalnya imam salam, kemudian masbuk berdiri, nah kemudian dia ikut masbuk, gimana? Jawabannya boleh, sah-sah saja. Nah kalau masbuk satu dengan yang lain saling jamaah gimana? Sah, tapi makruh itu. Nah ini yang nggak baik ya, makruh nggak baik. Jadi misalnya saya masbuk selesai, kemudian berdiri, ada lagi masbuk berdiri santri, kemudian mereka mundur ke belakang jamaah dengan saya. Nggak usah, mau dibilangin nggak usah, nggak makruh. Udahlah berangkat sendiri-sendiri. Sowan kepada Allah sendiri-sendiri. Wala qudwatu qari' bil ummiyin. Kemudian tidak sah lagi orang yang pandai baca Fatihah malah mengikuti orang yang bodoh tidak pandai baca Fatihah. Siapa si ummi? Ummi itu orang yang tidak baik baca Fatihahnya, atau sebagian saja, atau 1 huruf saja. Dia nggak bisa sama sekali, atau nggak bisa makrotnya baik, nggak bisa. Alhamdulillah nggak bisa, alhamdulillah gitu ya, atau alkamdu gitu. Rabbil alamin, rabbil ngalamin. Jadi kayak sa'id, kayak sangit gitu. Atau ada tasdid-tasdid yang tertinggal, meskipun dia nggak bisa belajar, hukumnya nggak boleh jadi imam. Bagaimana kalau nggak diketahui? Nggak diketahui juga nggak boleh, harus jelas seorang imam itu. Kenapa? Karena si imam nggak bisa menanggung bacaannya. Si makmum, kalau andaikan si makmum statusnya masbuk, wa yasihul iqtida biman yujawiz kaunahu ummiyan. Bagaimana kalau dia ragu-ragu, ini ummi apa enggak? Ini ummi apa enggak? Maka boleh. Jamaah nggak apa-apa. Asalkan si imam berani membaca ketika saatnya keras. Lah ketika saatnya keras kok dia malah nggak berani membaca. Lah kita harus curiga ini, wajib mufarokoh. Mestinya kan Allahu Akbar, rakaat kedua maghrib baca. Lah kok dia malah diem aja. Wah ini jangan-jangan ummi nih. Udah mufarokoh wajib hukumnya. Kalau dia masih melanjutkan terus sampai dia salam, maka wajib mengulangi sholatnya selama tidak terbukti si imam pandai. Kalau terbukti ya nggak apa-apa. Misalnya imamnya tawadhu ya nggak berani baca keras-keras, ya nggak apa-apa. Wa mahalu adami syikatil iqtida bil ummi ilam yastawi al imam wal makmum fil harfi al ma'juzi anhu. Tadi kan dikatakan tidak sah. Itu kalau memang beda antara imam dan makmum. Sekarang kalau sama bagaimana? Misalnya sama-sama roknya, sama-sama ainnya. Ya kalau begitu ya nggak apa-apa. Dianggap sama dengan ummi adalah arab, yaitu orang yang mengidghamkan tidak pada tempatnya. Nah, misalnya dia itu membaca Fatihah bism gitu ya, bismil nanti semnya itu dikasihkan ke mim, itu termasuknya arot, itu nggak baik juga. Atau alsak, orang yang celat diganti dengan yang lain, nggak bisa. Fasih
Seperti tadi alhamdu, jadi gitu atau ihdinas shiratal mustaqim, jadi gitu. Itu juga sama. Itu bagaimana itu? Kalau mau dia belajar bisa ngaji, bisa talaki Quran, ya, dan dia nggak mau, maka sholatnya nggak sah karena dia ceroboh. Kalau dia nggak bisa belajar gimana? Saking tuanya atau nggak punya uang untuk belajar, ya maka ya sah lah sholat seperti itu, nggak apa-apa. Sebagaimana sah pula sesama umi yang hurufnya sama itu diperbolehkan. Wa quriya iktidaun binawi ta'in wa fa. Kalau mengikuti orang yang selalu banyak baca taknya itu makruh, tapi sah. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti tas tak nasta ini gak iso digawe-gawe, gak iso sing biasa ae. Jadi terlalu rahmatan rahmacan. Atau orang yang terlalu banyak baca falil jadi terlalu banyak fa-nya. Atau orang yang lahan, orang yang pelo, tapi pelonya tidak bisa merubah makna, misalnya lillahi jadi lillahu atau na'budu jadi na'buda, gitu ya. Nggak bisa baca ro yang jelas, sego goreng sego kunyeng, asa buat kiyo. Fa'il lahana lahnan yughayyirul makna fil Fatihah. Sedangkan kalau dia bacanya itu sampai merubah Fatihah, misalnya an'amta jadi an'amti atau an'amtu, maka sholatnya batal kalau dia bisa belajar. Kenapa? Karena itu bukan Quran. An'amtu enggak Quran, an'amti enggak Quran. Nah, kalau waktunya sempit gimana? Ya sholat li hurmatil waqti. Lalu dia wajib mengulangi karena ceroboh. Kata guru kami, dia kalau memang bisanya seperti itu bacanya, jangan baca itu. Kenapa? Karena itu bukan Quran. An'amta jadi an'amti itu nggak boleh, itu jangan dibaca. Sehingga tidak perlu sahnya sholat menunggu itu, nggak perlu. Bahkan jika dia menyengaja membaca itu, hukumnya bisa membatalkan sholat. Atau dia lahan salah tapi di luar Fatihah, maka sholatnya tetap sah dan boleh dibuat sebagai imam. Kecuali dia jika sengaja, dia tahu dan mampu belajar, kok masih membaca lafal Quran yang tidak sesuai, misalnya bukan Al-Fatihah, misalnya qul a'udzu birabbin nas, tapi bacaannya pada keliru, misalnya enggak birabbin nas tapi malah diganti birabbi annas, misalnya, itu kan salah. Itu kalau birabbi annas kan Tuhan manusia, kalau birabbin nas Tuhannya manusia. Beda enggak? Tuhan manusia sama Tuhannya manusia beda. Tuhan manusia itu artinya orang-orang Kristen yang mengatakan Yesus anaknya Tuhan. Itu kan kalau birabbin nas Tuhan manusia, kalau birabbin nas Tuhannya manusia, itu beda lah. Kok dia bacanya birabbin nas, maka bisa kafir itu. Sholatnya enggak sah. Kalau memang dia mampu dan sengaja. Kalau dia itu mampu dan sengaja. Sekarang pertanyaannya, kalau sholatnya batal, jamaahnya batal enggak? Ya jawabannya ya jamaahnya batal, tapi bagi orang yang tahu. Kata Imam As-Subki bahwa orang ini hanya diperbolehkan baca Fatihah. Udah, kalau dia bisanya Fatihah ya Fatihah aja. Karena kalau dia di luar Fatihah nanti enggak membaca Quran malah, dan bisa batal secara mutlak. Walawi ketada biman dunnahu ahlanil imamah fabana hilahu. Sekarang ada permasalahan. Orang itu sholat, menurut dia dalam dugaannya ini imamnya layak, ternyata tidak layak. Misalnya menurut dia ini imamnya pandai baca Quran, ternyata enggak. Atau bagi dia ini enggak makmum, ternyata malah makmum. Dia kira laki-laki, ternyata perempuan. Dia kira pinter, ternyata bodoh, malah dia bodoh, wanita misalnya. Maka orang makmum tadi wajib mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena dia nggak mau meneliti lebih dahulu. Kecuali jika menurutnya imam itu nggak hadas, tapi ternyata malah hadas. Atau imamnya itu suci, ternyata malah ada najisnya. Meskipun sholat Jumat, asalkan si imam melebihi adadul Jum'ah, maka tidak wajib mengulangi. Meskipun imamnya tahu bahwa dia itu salah. Kenapa? Karena imam tidak ceroboh. Karena sulit ya mencari tanda-tanda orang hadas dan tidak, itu buktinya apa? Kan sulit. Atau najis yang samar itu cara mendeteksinya gimana? Kan kesulitan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau najisnya jelas bagaimana? Kalau najisnya jelas-jelas, ya maka wajib untuk mengulangi. Pertanyaan sekarang, najis jelas itu seperti apa sih? Najis jelas itu yang ada di luar pakaian. Kalau yang najis tidak jelas di dalam pakaian, itu yang nggak jelas. Najis pupu. Kadang kan kalau rukoh atau sarung yang nggak jelas, namanya khofi. Kalau khofi nggak apa-apa, nggak wajibnya ada. Tapi kalau najisnya yang jelas di luar rukoh,
gegere rukuh jelas, mukenane ketok tampak, telek kletong budi. Lah kok cek kudu ngerti. Iku buta iku. Ketemenan pitek tuh jenenge. Nah, sekarang kalau samar gimana? Kalau samar itu jika dia merenungi nggak terlihat. Direnungi apa sama jelas nggak terlihat. Nah, kalau yang namanya jelas itu andaikan dia merenungi dikit aja itu langsung dia melihatnya. Ini kata Nawawi dalam kitab At-Tahqiq. Namun ini menurut Imam menurut qaul mu'tamad. Namun kata An-Nawawi dalam kitab Tahqiq mengatakan baik itu jelas atau tidak jelas tidak wajib mengulangi secara mutlak. Ini lebih enaknya. Jadi An-Nawawi dalam kitab Tahqiq mbok jelas, mbok ora jelas enggak wajib mengulangi. Biarin urusannya sendiri-sendiri. Imam ya imam, makmum ya makmum. Wa sahha iqtida'u salimin bisalisin. Kemudian bagaimana ada orang sehat berjamaah dengan orang yang sakit? Artinya orang yang beser kencing terus enggak pernah berhenti, madinya keluar terus enggak pernah berhenti atau kentut terus. Terus ya enggak pernah berhenti kentut terus. Maka hukumnya sah, enggak apa-apa. Ya karena memang begitu dia enggak wajib ada ya. Tapi harus salis, harus keluar terus. Harus keluar terus. Jangan kok hanya karena makan pete aja enggak. Tapi terus. Kalau orang yang berdiri berjamaah dengan orang duduk gimana? Sah. Orang yang wudu berjamaah dengan tayamum sah. Karena apa? Karena mereka tidak wajib mengulangi sholatnya. Wa quriya ibtida'an bi fasikin namun tadi dimakruhkan berjamaah dengan orang fasik. Begitu juga dengan orang bid'ah, seperti imamnya Rafidhah. Itu enggak baik, itu makruh itu. Meskipun tidak ada yang lain, apalagi ada yang lain, agak makruh itu. Enggak ada orang lain aja disuruh sendiri-sendiri. Selama tidak ada fitnah. Beda kalau imamnya, kamu berjamaah dengan saya, kalau tidak saya bom kamu. Ya maka harus jamaah karena mengikuti imam daripada ada fitnah. Gitu. Bahkan ada pendapat yang mengatakan tidak sah. Nah, ini yang diikuti Syekhina Ahmad Rifai. Beliau mengatakan wala yasihhu as-shalatu khalfa fasiqin. Ini mengikuti kil ini. Kil ini kata Imam Bujairami Al-Khatib adalah pendapatnya Imam Al-Barmawi. Jadi kil ini kata Syekh Khatib Asy-Syibini adalah pendapatnya Imam Barmawi. Itu kata beliau. Barmawi itu mbok singkatan kok apa itu? Nisbat itu yang Bromo paling. Gunung Bromo di Barmawi. Ada lagi itu yang sambalawan yang sambel. Kemudian kalau orang jamaah dengan orang was-was gimana? Makruh, nggak baik. Orang was-was jangan dijadikan imam, makruh hukumnya. Anak kecil yang belum sunat, makruh. Kalau anak zina gimana? Ya nggak makruh lah, tapi nggak baik. Bedanya apa yang makruh nggak baik? Nggak makruh tapi nggak baik itu. Jadi janganlah. Yang lain, yang anaknya orang beres-beres aja itu. Kata Asyubeki dan yang lainnya mengatakan nggak makruh kalau memang kesulitan berjamaah kecuali di belakang anak zina tadi. Ya udah jamaah aja daripada sendirian. Kata guru kami, tetap hukumnya itu makruh. Bahkan lebih baik sendiri kata guru kami. Bahkan ada yang lain mengatakan yang muktamad itu adalah pendapatnya Imam Syuuki. Jadi lebih baik berjamaah. Sekarang membicarakan tentang wa'udhurul jamaah. Udur tidak melakukan jamaah ini apa saja? Udur tidak bisa jamaah ini sama dengan udur tidak bisa Jumat. Satu, karena hujan yang sampai membasahi pakaian. Ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini menyuruh agar orang sholat di rumah saja ketika ada hujan deras. Bahkan sampai ada tambahan ya dalam kitab Tambih itu karya Syekh Abu Ishaq As-Syairozi Al-Fairuz Habari. Orang ketika adzan setelah hayya 'alas sholat itu ditambahi. Kalau memang hujannya deras banget ditambahi hayya 'alas sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum. Ayo, sholat di rumah saja nggak apa-apa. Jadi disuruh, nggak usah ke masjid nggak apa-apa. Dan deras ini soalnya, sholat di rumah aja. Kenapa? Karena udzur ini. Ada hadisnya itu, Rasulullah menyuruh untuk di rumah saja. Berbeda halnya kalau hujan itu nggak sampai membasahi pakaian, hanya rintik-rintik saja kok. Kok nggak jamaah? Ada angin sepoi-sepoi di tengah jalan. Untukmu itu. Nggak baik kayak begitu. Kecuali kalau rintik-rintik hujan di tengah jalan yang membuat talang dan ternyata di atas talangnya ada najisnya atau dia ragu-ragu, maka boleh saja kalau dia tidak berjamaah hanya demi alasan talang yang mengandung najis itu.
atau dia jijik. Kemudian yang kedua, alasan nggak jamaah ada bleketok, ada lumbur. Yang dia merasa pasti nanti akan kotor nanti kena lumpur tadi atau terpelanting, terpleset misalnya orang tua. Kemudian yang ketiga, terlalu panas. Kalau ke masjid itu panas, pakai payung panas. Apalagi masjidnya nggak ada AC-nya, adanya kipas, bung semuanya. Sampai 8 kipasnya. Masjidnya mumbul. Maka hukumnya nggak jamaah, nggak apa-apa. Bagaimana nih kalau ada payung? Nggak wajib, meskipun ada payung pun juga tetap udzur itu hukumnya. Kemudian yang keempat, yaitu terlalu dingin. Nah, ini kalau di Wonosobo dingin terus, ini nggak jamaah terus. Di sini aja yang nggak dingin nggak jamaah. Kemudian yang keenam, yang kelima apa keenam? Yaitu terlalu gelap gulita, misalnya di malam hari. Atau yang ketujuh yaitu sakit parah, meskipun nggak sampai memperbolehkan duduk ya, yang penting jangan hanya sekedar sakit kepala dikit lah, tapi agak banyak dikit gitu. Kemudian berikutnya yang nomor 8 yaitu menahan hadas, kencing atau kentut atau berak, hakin, hakik. Kemudian jika orang masih tetap sholat padahal sambil menahan hadas, hukumnya makruh, meskipun dia itu takut kehilangan jamaah. Jadi sebaiknya dia mengurus diri sendiri, biol dulu yang baik dan benar, setelah itu baru jamaah, sebagaimana yang dikatakan oleh banyak ulama. Sekarang kalau sedang di tengah sholat fardu, tiba-tiba dia ingin hadas gimana? Wajib untuk ditahan, jangan malah diselesaikan ketika sholat fardu. Perlu diperhatikan bahwa masalah ini semua itu kalau memang waktunya masih luas. Kalau andaikan dia itu mengurus diri sendiri tapi malah waktunya sempit, ya maka haram untuk menunda-nunda sholat dulu sambil menahan hadas. Kemudian udzur lagi yang nomor 9 adalah wafaqdu libasin, tidak memiliki pakaian yang layak bagi dia. Bagi dia ya. Jadi misalnya anak raja tapi dia nggak punya pakaian kebesaran, adanya kekecilan semua, maka dia nggak apa-apa untuk tidak jamaah. Atau misalnya seorang kiai mau ke masjid tapi kupluknya hilang, nggak apa-apa itu. Enggak jamaah dulu. Kalau nanti masih ke masjid jamaah. Beda-beda itu. Wa in wajada sa'atilal aurah, meskipun dia mendapatkan yang ada pakaiannya tapi kurang sempurna, kurang pantas bagi dia. Masa kok enggak pakai kopiah? Nah, itu boleh enggak jamaah. Enggak Jumatan enggak boleh itu. Sampai segitunya ya. Wa sairu rufqah, atau takut ketinggalan temannya berjalan. Artinya kalau dia jamaah di masjid, nah teman-temannya udah pergi semua. Ya udah, pergi sama temannya aja. Yang baik tapi safarnya yang mubah, jangan mau konser. Wah saya takut, kenapa nggak berjamaah? Saya takut kayak kalau masih jamaah nggak bisa konser, menghadiri nggak bisa di depan, nanti softnya kurang awal. Gembleng itu, kurang pas. Meskipun bagi dia aman-aman saja, karena tidak khawatir gelisah ketika ditinggal pergi, tetap disebut udzur. Wa khaufu dhalim ala maksumin. Kemudian udzur lagi adalah ada orang jahat di masjid sana, sehingga ketika dia di sana nanti akan harga dirinya dicapik-capik oleh si dolim tadi, atau nyawanya akan terancam, atau hartanya akan diminta, atau misalnya tidak di masjid ya tapi di jalannya itu. Kemudian yang 11 adalah orang yang punya utang, ini takut nanti dipenjara. Di sana ada rentenir, ada kolektor, debt kolektor itu. Kalau nanti dia ke masjid nanti ditarik-tarik. Atau yang ke-12 adalah menunggu orang sakit. Nah orang sakit nggak jamaah, yang menunggu nggak apa-apa. Meskipun dia bukan kerabat, misalnya santri menunggu temennya, itu nggak apa-apa, nggak jamaah. Ini kadang yang ditunggu nggak meminta itu, dia memang ingin menunggu sendiri, itu gimana itu? Ya nggak baik ya. Kemudian di antara lagi yaitu dia sedang sekarat mati, mau meninggal dunia, maka tidak perlu untuk jamaah. Mau meninggal loh. Atau dia menunggu kerabatnya yang sedang mau meninggal, itu nggak apa-apa. Atau tidak meninggal tapi merasa tenang kalau dianya ada di samping si sakit itu. Kamu jangan pergi ya, aku ingin jamaah. Jangan, di sini aja menunggui aku. Tapi kalau aku nggak jamaah gimana? Sudah di sini aja ya, maka nggak apa-apa, nggak jamaah nggak apa-apa. Mau ditinggal pergi nggak mau. Hayati, Zainuddin, nggak mau. Bagula batu nuasin tinggal dari jamaah.
Kemudian udur lagi ada terlalu ngantuk berat ketika menunggu jamaah. Udah, kau sendirian aja, nggak usah jamaah, nggak apa-apa. Udur itu. Misalnya jam 4 ya, mentulah sampai jam 3 telahnya, sehingga jam 4 ini dia sudah nggak kuat, akhirnya sholat subuh jam 4 ditakjil namanya. Kemudian udur lagi adalah terlalu lapar kalau dia itu nanti sholat, apalagi imamnya ini membacanya lama, wah dia bisa sakit nanti, bisa terjerembab nanti, atau dia sangat haus sekali, atau orang buta nggak ada yang menuntun meskipun upahnya standar umum, maka hukumnya bisa dianggap udzur. Tandihun, inna hadil a'dzar tamna'u karahatat tarkiyah. Apa sih kegunaan udzur ini? Kegunaannya adalah ketika kita bilang bahwa jamaah itu sunnah, maka dia tidak makruh ketika meninggalkannya. Sedangkan kalau kita mengatakan fardu, maka dia tidak wajib dan tidak terkena dosa ketika ada udzur itu dan tidak melakukan sholat jamaah. Pertanyaannya, dia masih dapat pahala jamaah enggak? Ya enggak dapat, enggak jamaah kok, kata Imam Nawawi dalam Majmu'. Tapi menurut ulama lain yang disepakati oleh ulama mutaqaddimun mengatakan ya masih dapat, tapi syaratnya satu, dia ingin jamaah, andai kan tidak ada udzur. Nah, karena ada udzur ya gimana lagi? Jadi tetap mendapatkan pahala.